Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan sedikit sharing pada contoh kasus Excel. Di sini ada pertanyaan. Pertama, hitunglah komisi yang diterima, terus kemudian berikan keterangan sesuai dengan komisi, dan terakhir adalah hitung total penjualan. Penjualan sama dengan komisi tambah komisi penjualan. Namun pada konten kali ini saya akan membuat sebuah pembuktian. Tidak saya mengerjakan satu persatu karena saya sudah menyediakan jawabannya. Dan pembuktian kali ini adalah sebetulnya fungsi kita bisa menyelesaikan ini dengan dua cara. Jadi kalau memang teman-teman mengerti pada fungsinya, pertama kita bisa menggunakan fungsi if. Jadi kalau kalian teman-teman mengerti logika dari if tersendiri, kalian bisa mengerjakan permasalahan ini dengan fungsi if saja. Namun ada batasan-batasan karena karena ifs ini banyak. Jadi kalian harus menggunakan ifs yang banyak sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang skalanya itu makro atau besar. Nah, maka kalian bisa ada opsi yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Namun, jadi kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP kalau misalkan skalanya makro, jadi kayak rows-nya banyak, lebih dari mungkin 100 dan sebagainya. Tapi intinya, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini jika memang kita mengetahui dengan benar-benar detail daripada fungsi-fungsi yang ada di Excel. Logika ifs, juga kemudian jadi logika daripada VLOOKUP tersendiri. Nah, kita langsung masuk ke jawabannya karena saya sudah menyertakan, nanti saya akan pembuktian. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mencoba latihan, kalian silahkan pause video ini, terus kemudian teman-teman bikin rows dan kolom dan rows seperti ini di sini. Di ini, terus kemudian setelah itu teman-teman masuk mengikuti nanti penyelesaian pembuktian solusi daripada permasalahan yang diminta ini. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Saya akan melakukan pembuktian. Di sini ada fungsi ifs. Karena di sini kriterianya atau misalkan di sini itu tidak terlalu banyak, jadi bisa diselesaikan. Kalau misalkan mungkin banyak, ya akan sulit juga. Jadi ya VLOOKUP lah solusinya. Nah, di sini untuk di pertanyaan pertama adalah hitunglah komisi yang diterima. Jadi kita ingin mengetahui bahwa 16.000 ini masuk pada komisi berapa. Nah, maka di sini lihat nih, saya akan membuktikan bahwa pada fungsi ifs tersendiri. Nah, di sini adalah teman-teman bisa dilihat. Saya menggunakan fungsi ifs dan and karena and di sini menyertakan bahwa ada logic yang banyak. Jadi logical 1, 2, jadi bisa sampai seterusnya. Jadi di sini karena saya menggunakan logic, yaitu karena ada batasan atau range. Contoh di sini ifs and B2, B2 di sini. Ini B2, terus kemudian lebih besar sama dengan A15 di sini ya. A15, terus kemudian B2 kurang dari 5.000. Nah, di sini ada batasan, maka menggunakan fungsi n ya. Sebelum ifs, jadi kayak logical test satunya adalah menggunakan n karena logiknya banyak gitu. Lebih dari satu. Di sini ada dua logik 1, logik 2. Jadi logik itu n ini saya menyertakan bahwa ada batasan atau range tertentu gitu, atau kategori lah ya. Terus kemudian lanjut ke ini, maka value true-nya adalah ini 1% ya. Jadi kalau misalkan 0 sampai 4999, maka hasilnya 1%. Gitu kan. Di sini logical true-nya adalah 1%. Jadi komisinya adalah 1%. Terus kemudian lanjut, kita menggunakan tetap fungsi ends karena di sini ini batasan sampai sini 0 sampai 499, terus 5.000 sampai dengan 9.999 dan seterusnya. Jadi kayak gitu teman-teman bisa dilihat. Nah, B2 di sini ini n B2, terus kemudian lebih besar sama dengan, kenapa saya menyertakan lebih besar sama dengan dan ini kurang dari, karena kita lihat bahwa batasan terakhir adalah ini 5.000 diterima di 2%, maka ini batasannya adalah harus kurang dari 5.000 gitu kan. Kalau misalkan sama dengan, lebih kurang dari sama dengan, maka logika ini salah, jadi nanti sistem tidak akan bisa membaca gitu, ini masuknya kemana, karena 5.000 adalah bagian dari 2%, bukan dari 1%, sedangkan bagian dari 1% adalah 0, kalau gitu ya. Kenapa saya sertakan bukan lebih besar 0, tapi lebih besar sama dengan, karena 0 masih masuk daripada bagiannya. 1, jadi bukan 1 sampai 499, tapi 0 sampai jadi lebih besar sama dengan itu, dimulai dari startnya kapan, maka itu menjadi nilai yang akan diambil. Seperti itu. Dan seterusnya ya, jadi dibulak-balik bisa teman-teman menggunakan di sini. Terus kemudian fungsi n seterusnya adalah B2 di 16.000, lebih besar sama dengan A17 dan sebagainya. Oke, nah pembuktian kali ini menggunakan fungsi if ya. Jadi ini adalah penggunaan fungsi if sampai seterusnya, dan untuk closingan adalah karena memang tidak ada range, artinya ketika memang when di si ininya itu lebih besar sama dengan 20.000 dan seterusnya,
maka komisinya 5%. Jadi gak ada batasan tertentu, kecuali memang di sini ada lagi itu 6%, 7% dan seterusnya. Jadi karena memang sampai sini maka di close, jadi gak ada menggunakan fungsi ifs dan and. Nah, jadi kita langsung closing dan kita menghasilkannya. Oke, sudah selesai. Nah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP itu hanya sangat simpel sekali. Kita lihat bahwa VLOOKUP, kemudian kita sertakan lookup value-nya adalah 16.000, kita start di sini. Terus kemudian kita menggunakan table array. Jangan lupa menggunakan absolute ya, karena ketika kita drag ke bawah itu ketika memang tidak menggunakan absolute, fungsi absolute di sini, maka nanti akan mengikuti ke bawah. Jadi alurnya ketika kita drag dia akan turun juga. Jadi kita kunci di A sampai C di sini, kolom A sampai C, row 15 sampai 19. Nah, jadi 15 sampai 5, A sampai C. Nah, terus kemudian kita ingin bahwa ini table array-nya ya. Terus kemudian call index number. Nah, apa sih yang disebut dengan call index number? Jadi ketika when kita start itu mulainya dari kiri ya, teman-teman, hitungannya. Nah, jadi kalau misalkan call index number itu adalah ini, kenapa 2? Karena yang kita ambil adalah dari komisi. Komisi ini data berapa ada di kolom kedua. Jadi hitungannya dari sini ya, dari 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan kita mau dikembalikan adalah 3 gitu kan. Kita bisa misalkan contoh ya, kita ganti angka 3, maka hasilnya akan baik karena yang diambil adalah ini. Kolom ketiga ini. Nah, terus kemudian kita pilih 2. Oke, jadi ini gampang sekali untuk ini. Nah, terus yang terakhir adalah untuk setelah call index ada namanya rank lookup. Rank lookupnya ini adalah kita ingin true. Kenapa nilainya true? Karena value-nya adalah approximate. Jadi kayak mendekati, bukan exactly. Kalau misalkan false, kita contoh false, maka hasilnya akan lihat NA. Karena tidak diketahui gitu kan. Karena bentukannya ini adalah range. Jadi kayak apa namanya range-nya itu kita bilangnya nih menggunakan fungsi true. Oke, setelah ini udah ketemu. Terus kemudian untuk keterangan. Nah, jadi ada komisi, ini komisi menggunakan ifs dan komisi menggunakan VLOOKUP. Nah, ini sama. Kalau ini juga sama, kita menggunakan fungsi if, kita bisa menyelesaikannya adalah C2. Nah, jadi kalau misalkan tadi ini dan ini, gitu kan ya, penjualan dan komisi, maka fungsi if selanjutnya adalah komisi dan keterangan. Jadi, namun pada fungsi ini kita tidak menggunakan n, fungsi n. Jadi kita langsung saja ketika C2 di sini nih, kita langsung di komisi di sini. C2 itu sama dengan. Jadi kayak tidak ada range batasan. Kalau di sini ada batasan yang saya buat. Kalau di sini tidak ada batasan buruk dan kurang tuh gak ada. Jadi nilainya adalah value atau nilainya adalah sama dengan equals. Jadi bukan lebih besar, kurang dari dan sama. Jadi harus sama lah intinya. Nilainya harus sama dengan ketika C sama dengan ini SB gitu kan ya. Di sini 1%, kita ininya itu 1%, maka hasilnya buruk gitu kan. Kalau misalkan ininya nilainya adalah false, maka kembalinya menghasilkan nilai yang ini gitu. Ketika sama ya, 4% dan 4% totalnya true, maka hasilnya baik. Jadi kalau misalkan false, maka dia akan melanjut ke fungsi selanjutnya. Jadi koma di sini adalah value selanjutnya, jadi ifs logika selanjutnya sampai dia menemukan exactly sama dia gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan keempat ini 1, sedangkan ini 4, oh salah, pindah ke selanjutnya. Terus di selanjutnya adalah 2%, terus kemudian dikurang, ininya 4%, selanjut ke selanjutnya. Kemudian ke 3% selanjutnya dan ke 4% dan sama persis ke 4%, maka dia akan mengembangkan value true, yaitu nilainya adalah baik di sini. Nah, ketika di logika tes yang keempat ya. Nah, 4, maka di sini di logika tes yang keempat, maka hasilnya adalah ini. SC 18 ya di sini. 18 bahkan mengembalikan value true ini gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak lewat. Dan ini pun akan dilewat ketika memang sudah menemukan nilai yang sama, exactly equals kayak gitu. Jadi untuk fungsi if dalam menemukan daripada pertanyaan yang tadi. Nah, jadi keterangan ini sudah ketemu. Nah, untuk keterangan VLOOKUP di sini kita bisa menggunakan. Nah, saya sengaja menggunakan ini. Kalau tadi kan kalau misalkan di VLOOKUP yang ini itu kita memblok semuanya dari mulai A15 sampai C19 sampai ke bawah. Nah, tapi untuk ini saya beda ya. Jadi di VLOOKUP ini saya hanya membuktikan bahwa logika itu bisa kita buat selama kita tahu mau table array-nya itu ada di range mana kayak gitu. Di sini saya mengembalikannya D gitu, bukan dari 16. Sebetulnya dari 16 pun bisa, asalkan memang yang tadi kita memblok semuanya. Yang tadi di sini kita blok, ke sini kita bisa blok, tapi yang dikembalikan adalah bukan nilai ini, tapi ke sini kayak gitu. Nah, saya menggunakan VLOOKUP ini adalah karena di sini saya ngambilnya dari komisi ya sebagai lookup value-nya, terus kemudian table array-nya adalah start dari komisi sampai keterangan. Nah, ketika kita blok SB bukan dari SA sampai 15 dan yang dikembalikan adalah 2. Jadi kan hitungannya 1, 2, maka yang ini yang dikembalikan, terus kemudian nilainya true kayak gitu. Jadi itu untuk penyelesaiannya, karena saya menyertakan logika bahwa kita mengerti dalam semakin mengerti kalau misalnya ada case-case tertentu yang soalnya itu hampir sama dan pertanyaannya teman-teman bisa menggunakan fungsi ifs jika memang teman-teman
comfortable atau nyaman, atau bisa menggunakan fungsi VLOOKUP kalau memang menggunakan skala makro. Jadi selama teman-teman mengerti bagaimana fungsi atau logika dari fungsi tab Excel dari dalam Excel, teman-teman bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Excel. Seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih.